Salam hijau, kembali berjumpa bersama kami, Redaksi Agromedia. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan sesuatu yang baru dari buku-buku kami sebelumnya, yaitu Kiat Sukses Membibitkan Belut di Lahan Sempit. Belut, memang si ikan panjang ini memiliki banyak keistimewaan. Selain rasanya yang gurih, kandungan gizi belut juga terbilang tinggi. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa pakar gizi yang membuktikan bahwa kandungan lemak, kalori, dan protein belut lebih tinggi daripada telur ayam. Selain itu, kandungan mineralnya pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan hewan licin ini semakin digemari. Sayangnya hingga kini, permintaan belut belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Masalah yang berkembang adalah sulitnya mendapatkan bibit belut untuk dibesarkan. Pasalnya, kebanyakan pembudidaya belut masih mengandalkan bibit hasil tangkapan alam yang keberadaannya tidak selalu tersedia setiap saat. Pada dasarnya, belut termasuk jenis ikan. Hal yang membedakan hanya pada habitatnya. Pasalnya, belut ini tidak hanya membutuhkan air sebagai media hidupnya, tetapi juga lumpur. Fungsinya untuk melindungi diri dari panas matahari, sekaligus memudahkannya untuk mencari mangsa. Namun, sebenarnya belut memiliki sifat pemalu atau menghindar jika melihat kehadiran manusia. Terbukti, belut akan segera masuk ke dalam lubang sarang jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, belut juga peka terhadap cahaya dan getaran. Akibatnya, hewan ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam lubang atau sarang. Di habitat asalnya, bibit belut dihasilkan dari proses perkawinan belut jantan dan betina yang kemudian bertelur dan meletakkan telurnya di pematang sawah yang tidak terendam air. Ciri sarang belut biasanya ditandai dengan adanya busa di pinggiran pematang. Telur belut menetas 3-7 hari setelah dikeluarkan induknya. Setelah menetas, larva belut tidak langsung keluar, tetapi akan menunggu hingga cadangan makanan yang ada di perutnya habis. Pembibitan belut dapat dilakukan di dataran dengan ketinggian 250 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Namun idealnya, pembibitan belut dilakukan di lokasi dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Pasalnya, suhu sangat memengaruhi pertumbuhan belut. Suhu yang terlalu dingin berkisar 16 hingga 22 derajat Celcius dapat menghambat pertumbuhan belut. Kondisi tanah yang digunakan untuk pembudidayaan belut sebaiknya berupa tanah yang tidak labil, agar setelah kolam selesai dibuat, tidak terjadi pergeseran atau perubahan kontur tanah. Pasalnya, pergeseran tanah dapat menyebabkan kolam menjadi retak atau longsor, bahkan rusak parah. Akibatnya, kolam tidak dapat digunakan. Budidaya belut mutlak membutuhkan pasokan air bersih. Karena itu, pastikan lokasi budidaya berada di daerah yang tidak kesulitan air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba. Syarat air yang dibutuhkan dalam budidaya belut harus bebas limbah, kaya oksigen, dan tidak terlalu keruh. Selain itu, air yang bagus juga memiliki pH 7, yakni tidak asam atau basa. Dengan begitu, pertumbuhan belut dapat lebih maksimal. Layaknya kolam budidaya pembesaran belut, kolam pembibitan belut dapat menggunakan beberapa jenis kolam.
seperti kolam tembok atau kolam semi tembok, kolam terpal, kolam jaring, kolam tong, dan sawah dengan sistem mina padi. Namun kolam jaring lebih ideal dibandingkan kolam jenis lain, khususnya untuk pembibitan. Luas lahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan adalah 3 x 3 meter dengan kedalaman 1 meter dan padat tebar indukan sebanyak 9 kg.